pegang lihat sini Pak. Olga udah bahagia ya. Di setiap tetes air mata usai menyaksikan film Warisan Olga Senin kemarin, tergurat jelas rindu dan cinta keluarga juga sahabat untuk sang komedian. Meski sudah 7 bulan berlalu, tapi almarhum Olga tetap hidup di hati mereka. Bahkan di kantor manajemennya masih tersimpan rapi berbagai kenangan almarhum. Sebuah sofa berwarna merah yang sudah kusam memiliki kisah tersendiri bagi Mak Vera. Walau kulit sofanya sudah keriput dan sobek di beberapa bagian, namun mereka enggan menggantinya. Apalagi jika kalau bukan kursi ini adalah kursi kesayangan Olga, di mana setiap kali ia ke kantor manajemennya, almarhum pasti duduk di sana. Di sini nih dia di situ duduk nih di sini nih. Ini bangku yang sampai robek-robek karena emang nggak mau ganti. Emak bilang nggak boleh ganti karena ini bangku memorinya emak sama almarhum. Jadi tempat ini adalah tempat persinggahan dia setelah rumahnya di Gatsu. Jadi rumah kedua. Iya. Jadi kalau dari pagi pasti acara pagi dia kemari. Ntar kalau misalkan dia bilang nggak sempat kemari dia pasti akan bilang, "Mak, gue nggak bisa ke kantor ya." Ini bangku udah lama banget seumur Olga berarengan sama emak. Udah bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun. Wow. Ada kali nih bangku ada 8 tahunan ya. Ada 8 tahun. Ini kamar kalau udah Olga ada di dalam ya, itu nggak ada yang berani masuk. Kalau udah Olga sama emak di dalam itu udah nggak ada yang berani masuk. Jadi ini kamar tempat kita ngobrol, tempat kita curhat, tempat kita bercerita. Karena ini kenangan aku sama almarhum. Jadi nggak ada yang boleh ngegantiin. Gitu. Jadi apapun yang almarhum kasih sama emak itu nggak pernah emak rubah, nggak pernah emak ganti dan nggak pernah emak jual. Olga memang bukan sekedar nama bintang kelas Wahid. Di balik kehidupannya sebagai pesohor di jagat hiburan, Olga mengalirkan banyak cerita. Selain canda, tawa, dan kebaikannya, Olga selalu menomorsatukan keluarga. Dan ketika ia telah tiada, maka kini giliran keluarga yang harus menjaga amanah dan warisan peninggalannya. Setidaknya, inilah yang diperlihatkan Billy Syaputra sang adik. Di kediaman mewah Olga yang kini ditempati Billy, masih tersimpan berbagai barang peninggalan almarhum seperti baju dan sepatu. Bukan hanya lewat barang peninggalan, sosok almarhum Olga seakan masih terus hidup di tengah-tengah mereka. Lalu benarkah di saat tengah membicarakan Olga, tiba-tiba lampu di kamar Olga langsung mati dan gelap? Rapi, masih tersimpan dengan baik, kayak mobil, rumah almarhum. Bisa kalian lihat sendiri masih terjaga dengan baik. Ya, Bang Billy akan menjaga dan merawat peninggalan-peninggalan almarhum itu. Karena dia tahu, Olga itu tahu banget dia ini orangnya tukang ngantuk. Ya, itu sekali. Yang kedua kali, keluar jalan tol, udah keluar nih. Nah, kan mati lampu kan? Ya, berarti ada dia. Nih, ini bener demi Allah. Jadi kalau beberapa kali saya ingat dia dan saya ngomongin dia, mati lampu kejadiannya. Beneran di rumah saya juga gitu. Pernah, Mak. Tuh nyala lagi. Pernah waktu itu. Dia ada di sini. Kangen kali. Selain dari barang-barang peninggalannya, kenangan akan almarhum Olga juga kembali hidup dalam film terakhirnya. Bahkan setelah menyaksikan film tersebut, seisi bioskop seketika disaput haru dan air mata. Bukan hanya tentang canda tawa Olga, lebih dari itu, di akhir film ini juga tergurat kisah bagaimana Olga di detik-detik terakhir sebelum meninggal dunia.
Lalu seperti apa sebenarnya proses perekaman adegan yang disisipkan dalam film warisan Olga tersebut? Nggak tegang lihat sini Pak. Olga udah bahagia ya. Waktu itu tiba-tiba saya nggak kepikiran apa-apa dan nggak ada niat apa-apa. Saya lagi megang handphone karena memang saya hobinya kan suka ngerekam candid kan, karena dari ajaran almarhum yang dulu itu, saya tiba-tiba lagi pegang handphone, saya udah refleks aja langsung ngerekam gitu, langsung ngerekam waktu dan mak kasih git Bang Billy juga nggak tahu kalau itu saya rekam gitu, dan saya juga nggak ada niat apa-apa waktu itu, memang bener-bener refleks. Ternyata jadi terharu lagi gitu ya. Sebetulnya saya tidak apa ya, tidak ingin nangis juga, cuman karena terharu jadi semua keluarga nangis semua. Emak tuh yang sabar, emak yang kuat, be strong, emak yang emak ajarin ke Caca, Caca harus jadi orang yang kuat. Emak juga gitu, jangan yang apa ya, jangan jadi drop, nanti Olganya juga sedih, jadi kita harus semangat gitu. Mau di luar orang ngomongin emak apa, tapi emak udah lakukan yang terbaik yang emak punya gitu, dan I know itu semua tahu, keluarga tahu, dan beribu banyaknya orang juga yang sayang sama emak. Setelah kisah Olga, inilah kisah asmara dari lokasi sinetron Anak Jalanan. Baru saja putus cinta, seperti apa Cut Meyriska yang dibuat iri oleh kemesraan Stephen William dan Wilona di sela-sela syuting sinetron Anak Jalanan. Aku mau memberikan hatiku khusus buat kamu. Benarkah diam-diam Cut Meyriska mulai menaruh hati pada Kemal Farouk, aktor tampan berdarah Turki? Bagaimana reaksi Cika saat Stefan dan Wilona tiba-tiba saja menjodohkan mereka? Maunya aku bilang I love you, maunya aku bilang I miss you. Dari lokasi syuting sinetron Anak Jalanan, inilah kisah Cut Meyriska yang terbakar rasa cemburu melihat betapa mesranya Stephen William dan Natasha Wilona merajut asmara. Benarkah Cut Meyriska yang baru saja putus cinta merasa iri melihat gaya berpacaran Stephen dan Wilona? Lantas bagaimana reaksi dari pemeran Adriana ini ketika dijodohkan dengan Kemal Farouk? Benarkah diam-diam ternyata Cut Meyriska menyimpan rasa kepada aktor berdarah Turki ini?